Baik, perkenalkan nama saya Lani Borus, saya mahasiswa psikologi semester 6 di Universitas Nusa Cendana Kupang. Dalam video saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang gangguan distimia, atau biasa juga dikenal dengan istilah Persistent Depressive Disorder, atau biasa disingkat dengan PDD. Nah, gangguan ini adalah salah satu gangguan depresif yang bersifat kronis dan terjadi dalam jangka waktu yang panjang atau persisten. Pada distimia ini, gejala depresinya tidak terlalu parah, tetapi sering dalam bentuk depresif yang bertahan selamanya. Distimia ini umumnya mulai terjadi pada anak-anak atau remaja sampai kalangan orang dewasa yang berkisar usia 52 tahun. Untuk distimia yang terjadi sebelum 21 tahun itu biasa disebut dengan distimia onset dini. Nah, sedangkan distimia yang terjadi setelah 21 tahun biasa disebut dengan distimia late onset. Selanjutnya kita akan masuk dalam penyebab distimia ini sendiri. Nah, penyebab dari distimia ini sendiri masih belum diketahui secara pasti. Namun sama halnya seperti depresi berat, distimia mungkin juga disebabkan oleh lebih dari satu penyebab, yaitu seperti perbedaan biologis, kimia otak, sifat bawaan atau keturunan. Yang berikut ada peristiwa kehidupan, yang berikutnya itu ada riwayat gangguan kesehatan mental. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan ciri-ciri orang yang mengalami gangguan distimia ini. Yang pertama itu perasaan sedih dan putus asa terus-menerus. Dan yang kedua itu kehilangan minat untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Yang ketiga itu merasa lelah dan tidak ada energi. Yang keempat itu kehilangan kepercayaan diri. Yang kelima itu kesulitan berkonsentrasi dan mengambil keputusan. Yang kelima itu ada marah-marah. Dan yang keenam itu produktivitas menurun. Yang ketujuh menghindari interaksi dengan orang lain. Dan yang kedelapan itu merasa gelisah dan khawatir dalam waktu yang cukup lama. Dan yang terakhir itu makan lebih sedikit atau lebih banyak dan biasanya mengalami gangguan tidur. Kemudian kita akan masuk dalam bagaimana cara kita untuk menangani atau mengobati orang-orang dengan gangguan distimia ini. Yang pertama itu ada obat-obatan, dan yang kedua itu ada psikoterapi. Nah, selain minum obat-obatan, pengidap distimia ini juga perlu menjalani psikoterapi atau terapi bicara dengan psikolog atau psikiater. Dan yang ketiga itu menjalani pola hidup yang sehat. Pengobatan untuk distimia ini juga perlu didukung dengan pola hidup yang sehat, yang dimana seperti olahraga teratur. Setelah itu cukupi waktu tidur, menerapkan pola makan dengan gizi seimbang seperti sayuran dan buah-buahan. Yang keempat itu ada obat-obatan yang diminum itu secara beraturan dan tentunya harus dengan resep dokter. Yang selanjutnya itu usahakan untuk bicara dengan orang yang dipercayai mengenai apa yang kita rasakan atau mereka rasakan. Selanjutnya itu ada berkumpul dengan orang yang membawa pengaruh positif. Dan yang terakhir itu hindari minum-minuman beralkohol dan obat-obatan terlarang. Sekian dari video saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.